Ada nggak sih kakak hal yang paling kakak senengin banget waktu menjabat jadi ketua ASKO gitu? Kayak misalnya, ih aku seneng banget jadi ketua ASKO gara-gara aku ngapain gitu. Ada nggak cerita kayak gitu? Yang paling gue senengin sih kayak aku jadi lebih banyak kenal sama teman-teman Oh iya iya baru, itu seneng terus banget sih. terus jadi kayak lebih banyak berkomunikasi, jadi nggak introvert banget orangnya. Jadi cerita nakal ya, sebenarnya banyak sih cerita nakal. Cuma dulu sih sempet pernah ya kena itulah kayak poin sedikit gara-gara main games yang nggak boleh Nggak ya, yang boleh ya. nggak boleh di peraturan. Jadi kayak main games, sebutin nggak nih Sebutin aja gamesnya? dah, udah Ya gak apa-apa pokoknya sebutin aja. main. Assalamualaikum. Kami dari Azhari Islamic School Lebak Bulus Jakarta hari ini mengadakan podcast nih. Ngomong-ngomong ini podcast pertama kami loh. Podcast ini disebut juga sebagai Pontas atau Podcast and Talk Show. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Amina Pradipa Arya dari kelas 8 Imam Bonjol yang saat ini menjabat menjadi Ketua ASKO periode 2024 sampai dengan 2025. Hari ini saya juga mengundang narasumber nih. Kalau boleh, bisa tolong perkenalkan diri kakak dulu? Oke, halo guys, nama aku Azhar Ramadan Nugroho yang sekarang bersekolah di SMA 3 Muhammadiyah 3 Jakarta. Dengar-dengar Kak Zalel ini dulu ketua ASKO juga ya? Nah, ya itu betul tuh. Saya menjabat Ketua ASKO periode 2021-2022. Berarti pas COVID ya? Berarti online gitu jadi ketua ASKO-nya? Waktu itu sempat online selama 2 tahun pertama tuh online. Jadi tapi pas 1 tahun terakhir tuh baru offline tuh, full offline. Kalau kayak gitu pas pelantikannya gimana sih pas ASKO-nya kan kalau misalnya offline nih pelantikannya kan di depan ya baca sumpah gitu. Kalau online gimana pelantikannya? Waktu itu sih eh, debat semuanya itu dilakuin secara online. Poster segala macem kayak kita paparin visi misi itu semuanya online. Oh gitu ya. Kak Zara waktu itu kandidat debatnya ada berapa sih? Kalau aku kan ada 2 ya. Kalau kakak kira-kira ada berapa? Waktu itu kandidat debatnya ada 3 guys. Yang tahu-tahu aja ya kandidat debatnya siapa aja. Di spill ya. Kalau kalau gitu gimana nih perasaan kakak waktu itu pas habis menang pemilihan ASKO? Yang pertama pasti seneng lah ya Ya pasti bisa nggak jadi sih? ketua OSIS di SMP. Yang kedua itu pasti pasti bakal belajar banyak di selama menjabat ketua OSIS itu, jadinya ya itu sih feeling yang dapat. Jadi kayak rasanya tuh kayak seneng terus antusias gitu ya bisa jadi ketua ASKO, bisa memimpin. Ada rasa takutnya gitu nggak sih kak? Kan takut kayak mau mimpin banyak orang, takut salah, takut gimana gitu. Sebenarnya rasa takut pasti ada ya, cuma karena udah sering dilatih dari SD kan udah jadi ketua kelas, Hmm. eh, bertahap-bertahap sampai kelas 8 kalau nggak salah ketua kelas, jadinya udah terlatih lah ketua pemimpinannya. Berarti udah pengalaman banget ya, udah banyak banget dari SD, SMP jadi ketua Iya. mulu ya. Menurut kakak nih, kira-kira kepemimpinan yang ideal tuh gimana sih? Menurut aku sih ya kepemimpinan ideal itu merupakan orang yang memimpin yang bisa mengerti siapa yang dipimpin. Jadi kita tuh bisa ngertiin, misalnya kita nyuruh A, jadi kita bisa tahu A itu eh, rasa, bisa ngerasain apa yang bawahan kita rasain. Oh, kayak ngerangkul semuanya gitu Iya, ya. Kita ngerangkul harus bisa semuanya. ngerasain apa yang dirasain bawahan kita pas nanti kita suruh-suruh gitu. Jadi kita nggak boleh egois juga kali ya. Hmm. Kalau kayak gitu nih, kan misalnya ada nih anak BPH nih yang nggak setuju misalnya, ih apaan sih dia nyuruh-nyuruh aku gitu sembarangan. Tuh kayak gitu kakak gimana cara ngadepin itu? Ya pertama kita coba selesain dengan hati yang dingin dulu ya. Kita coba talk to face, kayak ngobrol cara dua dulu kenapa nggak sukanya. Terus ya abis dari obrolan itu mungkin bakal ketemu jalan tengahnya sih. Ngerti sih kayak banyak banget gitu kan Hmm. anak-anak itu yang kalau misalnya ditempatin di suatu tempat nggak setuju gitu kayak nggak pingin kita suruh-suruh padahal kan emang tugasnya gitu kan. Iya tugasnya. Kalau kayak gitu kakak ada nggak sih cerita atau pengalaman pribadi yang bisa bikin kakak jadi termotivasi gitu jadi pemimpin kayak aku pernah ngalamin ini terus pengen jadi pemimpin gara-gara ini ada nggak cerita kayak gitu? Eh, ada sih waktu mungkin waktu SD sih. Iya. Kira-kira boleh ceritain nggak pengalamannya gimana? Jadi pengalamannya tuh waktu itu kayak
aku juga pernah tuh waktu itu disuruh-suruh, semuanya disuruh ngerjain ini, ngerjain Oh, itu. Jadi kayak aku tuh ngerasa capek banget gitu kan kesel ya. ya kesel disuruh-suruh. Jadi aku mau jadi pemimpin yang nggak beratin satu tugas ke satu orang doang. Jadi pengen bagi-bagi job tuh ideal. Jadi sesuai sama yang kebisaan orang itu. Ya sih, kesel juga kalau misalnya kita nggak bisa Kan? nggak bisa ngedit, tiba-tiba disuruhnya ngedit. Itu kesel banget ya, ngerti. Pasti. Nih, Le, kalau misalnya pas menjabat itu kan pasti ada kayak konflik gitu ya. Misalnya ada BPH yang berantem atau ada yang Hmm. saling nggak suka atau saling nyinyir-nyinyir ngomongin di belakang kayak gitu. Kakak sendiri gimana sih cara ngatasin biar anak-anak itu saling ngerangkul, saling temenan gitu gimana? Ya mungkin lebih perbanyak rapat juga bisa dibilang nggak seru ya karena Iya, bosan. bosenin. Jadi mungkin kayak eh, di luar ASKO gitu. Jadi kita lebih ngerangkul teman-teman yang lain tuh biar nggak pada ada apa sih circle-circlean gitu. Jadi semuanya tuh Oh, temenan gitu. biasa kalau kayak gitu kakak sering ngajak main mereka nggak sih kayak ngajak keluar jalan kemana? Tapi waktu itu kondisinya lagi COVID ya. Berarti gimana Iya. tuh caranya? Waktu itu Ngajak sih mainnya? caranya mungkin kayak Discordan bareng, Oh iya ya. terus main game bareng itu biar mempererat itu sih. Kalau kayak gitu ada nggak sih dulu teman kakak yang kayak diajak ini nggak mau, diajak itu nggak mau, tapi mau nggak mau kakak kan harus bisa mahamin gitu ya. Hmm. Itu gimana tuh kakak mahaminnya? Mungkin dari awal dulu sih kan ada wawancara Oh buat ya, pemilihan mm, anggota. Nah itu mungkin diseleksi lagi siapa yang benar-benar mau kerjain tugas, siapa yang cuma pengen namanya doang ya kan. bisa. Jadi dari situ sih lebih perketat pas wawancara aja sih kalau aku ya waktu dulu itu. Kalau misalnya lain lagi nih, ada yang beda pendapat nih, misalnya ketua Rohis yang sama-sama keras gitu kan, pinginnya Rohis tuh begini, tapi Kak Zarel nih nggak setuju. Terus beberapa orang juga nggak setuju, tapi ada beberapa orang juga yang di pihak lawannya itu kayak gimana tuh? Kan jadi kayak selisih pendapat Hmm. gitu ya. Gimana cara ngatasinnya tuh gitu? Ya pertama sebagai ketua yang baik kan kita harus dengerin semua pendapat dari atau masukan dari orang-orang kan. Iya ya. Kita nggak boleh egois sendiri gitu. Jadi kayak ada masukan apa kita terima dulu, kita tampung. Jadi kita tuh sebagai tampung. Nah terus kalau misalnya sudah ketampung semuanya, baru nih kita bareng-bareng pilih yang mana penyelesaian yang paling baik, yang mana terus dari situ pasti bakal kepilih satu yang terbaik buat bareng-bareng. Oh jadi di musyawarah gitu ya? Iya harus Musyawarah. musyawarah sih kalau mau pilih pendapat gitu. Kalau nggak ntar takutnya ada yang nggak setuju satu, ntar bisa konflik lagi tuh. Nah itu dia. Jadi harus musyawarah ya guys. Nah, Kak Zalen ini pernah ada nggak sih kepikiran kayak misalnya, ah aku nggak mau jadi ketua ASKO deh, aku jadi Hmm. murbis aja atau kayak jadi anggota biasa aja gitu. Ada nggak sih kepikiran pernah kayak gitu? Dulu sih sebenarnya ada sih karena kan ketua ASKO ini apa namanya tugasnya berat sebagai ketua ASKO tuh. Jadi kayak banyak tantangannya, banyak halangannya. Jadi kayak aku tuh waktu itu sempat mikir kalau misalnya gimana sih kalau jadi ketua Rohis aja. Tapi sebenarnya fun fact aku pernah jadi anggota Rohis Iya juga. aku juga pernah. Aku pernah jadi wakil rohis juga dulu. Oh, jadi Empat. pernah. Jadi dulu tuh jadi pengen ketua Rohis aja deh biar nggak banyak-banyak tugasnya. Tapi karena ya mungkin keinginan orang tua juga, keinginan diri Iya. sendiri juga buat jadi lebih baik lah. Itu Kak Zara pernah ngerasa kepaksa nggak sih kayak ih orang tua aku nyuruh aku jadi ketua ASKO tapi aku Hmm. kan nggak pingin gitu. Pernah ngerasa kepaksa gitu nggak sih jenuh atau gimana gitu? Waktu itu sih sempat ngerasa kepaksa ya, karena kan kita juga anak muda biasa gitu kan, disuruh-suruh orang tua. Main gitu ya? Iya. Pengennya main. Nah, tapi kan karena buat kebaikan diri sendiri juga, terus buat keberhasilan jenjang selanjutnya itu kan, jadi ya aku jadi mikir dua tiga kali lah buat jadi ketua Ya harus ASKO. dipikirin baik-baik sih, soalnya kalau misalnya nggak diambil kesempatannya juga sayang banget. Tuh, sayang ya yang nggak jadi ketua ASKO. Iya, nilainya bagus loh, dapat banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh sambil diminum dong. Oh iya boleh. Ini minum ya. Ya, boleh. Oke, guys, ini kita punya air tahu. Airnya ini dari Sofa yang sudah disponsori oleh Sofa. Jadi, terima kasih Sofa buat airnya. Guys, jangan lupa beli ya nih sofa nih. Wah, Enak banget. lebih bagus dari air yang lain. Yes. Lebih seger. Kita lanjut nih. Ya, lanjut. Kita lanjut. Aduh, apa nih ya? Kak Zarul ini kan pernah jadi pernah jadi anggota Rohis juga nih. Hmm. Kira-kira pengalaman kakak waktu jadi Rohis itu gimana?
Waktu itu sih jadi ketua rohis karena waktu masa pandemik ya. Oh Jadi ya. tugasnya nggak terlalu berat-berat banget. Cuma kayak disuruh bikin poster atau cuma kayak ngundang-undang ustadz doang. Jadi kayak kita tuh kerjanya nggak terlalu banyak pas waktu pandemik. Jadi pas Enak. offline itu baru kita tuh di habis-habisin. Berarti enak dong lumayan. Dikit-dikit doang kayak Iya, gitu ya. Waktu kakak jadi rohis nih, itu tuh kakak berarti masih pas kelas 7 atau kelas 8 itu? kelas 7. Kelas 7 ya. Hmm. Wah, nah aku juga mau nanya nih sekalian. Waktu kakak menjabat jadi ketua ASKO, proker-prokernya kakak tuh apa aja? Penasaran nih. Hmm, proker-prokernya ya waktu itu tuh yang pertama pertama kali ya itu oh yang paling itu dulu deh yang paling bagus Iya, ya. boleh, boleh. Yang paling bagus Aku waktu itu menonjol. ada Asperity. Kamu tahu Oh, nggak? tahu tahu tahu. Kan turunan itu kan dia dipakai lagi di ASKO Ya itu aku selanjutnya ya. sebenarnya juga nggak tahu kenapa dipakai terus ke bawah. Cuma waktu itu tuh Azari Family Charity Yes. singkatannya. Nah jadi itu tuh kayak berbagi ke apa sih kayak yatim piatu Iya, gitu-gitu. donasi gitu Iya ya. donasi. Nah aku juga nggak tahu tuh kenapa jadi buat Masih turun. diturunin tahu sampai sekarang. Masih Aku sekarang. masih ada lagi juga prokernya. Hmm, Cuma diganti aja namanya. jadi apa ya? Boleh tahu? Jadi kalau nggak salah aku jadi Asdo deh kalau nggak salah Azari Indonesian. Oh Azari Kalau nggak Donation. salah sih itu. Bagus Selain tuh. itu ada lagi apa prokernya? Waktu itu ada Asfes. Oh ya tahu tahu. Jadi itu tuh kayak perlombaan. Hmm. Hasil dari perlombaan itu bakal dipakai sebagai apa ya? Kayak sebagai antara donasi kalau nggak bikin ini deh kayak pengajian atau gimana gitu. Aku juga lupa. Oh jadi nanti lomba-lombanya tuh kayak gimana tuh? Kok bisa dapat buat donasi gimana? Jadi kayak buat ikut lomba tuh ada uang pendaftaran. Oh ya ya ya. Ya, jadi uang pendaftaran itu yang dipakai ulang buat donasi-donasi kayak gitu-gitu. Berarti Asko sama sekali nggak ngambil untung ya di situ? Enggak, Ya. sama sekali Wih, enggak. kan juga keren keren keren. Udah itu doang untuk proker-prokernya. Astagfirullah. Terakhir itu aku juga lupa yang terakhir apa. Pokoknya Udah itu mungkin. lupa deh. Ya nggak apa-apa Lupa, nggak udah apa-apa. lupa Santai banget aja. udah lama. Nah aku mau nanya juga nih sekalian. Waktu dulu pasti pas online juga ada kayak kecemasan sosial, kayak takut dijauhin gitu kan, kayak ih kok mainnya circle-circlean atau Hmm. mainnya sendiri-sendiri, aku kok kayak di left out dikeluarin gitu. Menurut kakak kayak gitu gimana tuh caranya ngerangkul semua anaknya sebagai ketua ASKO kan harus bisa menyatukan seluruh murid gitu Hmm. ya. Gimana tuh caranya kira-kira? Yang pertama kita bilang dulu kalau guys di sini kayak nggak boleh ada kesenjangan sosial gitu-gitu Oh ya. ya ya. Jadi kayak semua itu harus berbaur. Terus kalau misalnya terjadi kayak hal semacam itu ya ya udah kita mungkin lebih banyak komunikasi sesama anggota. Jadi mungkin lebih tercipta ya circle yang semuanya lah include semuanya bukan satu Oh dua ya. orang doang. Waktu zamannya kakak nih, kelasnya tuh ada berapa sih? Kalau di zamannya aku kan kelas 8-nya cuma satu kelas ya. Satu Dan kelas. cuma dikit banget, satu kelasnya cuma 22. Terus nggak ada kelas lain. The one and only jadinya. Sangat dikit. Iya, dikit banget. Nah, waktu di zamannya kakak kelasnya itu masih banyak atau emang udah dikit? Waktu itu tuh kelasnya ada 3. Banyak juga. Jadi ada 8 imam bonjol, KHD sama 8. Ahmad Dahlan. Iya Ahmad Oh, ya. Dahlan. Jadi satu kelas tuh kok nggak salah isinya 20 sampai 30 sih. Ramai banget dong berarti satu Iya angkatan. masih rame waktu itu. Ya, enak banget. Terus guru-gurunya juga masih banyak. Masih ada yang guru yang lama itu ya? Iya jadi guru-guru masih banyak. Terus kan udah mulai berkurang kan ya sekarang. Iya, udah dibanyak Jadi dikurangin. Jadi waktu itu tuh rame banget jadi kayak seru gitu. Seru banget ya. Pasti Seru. banyak anggotanya juga BPH-nya rame-rame banget ya. Rame-rame. Seru. Nah, waktu itu kakak masuknya 8 Imam Bonjol, 8 Ahmad Dahlan atau 8 KHD waktu itu? Waktu itu tuh masuk 8 apa ya? 8 di Penogoro. Wih, lah tadi nggak ada namanya. Tadi nggak ada namanya. Iya. Oh, berarti bukan HA, bukan Bukan adik. kelas HA tuh kelas 9. Oh ya. Jadi ada 8 di Penogoro. Oh, berarti 8 di Penogoro, 8 Imam Bonjol sama 8 KHD. Benar. Oh iya ya. Salah tadi. Nah, aku yakin banget nih pas jadi ketua ASKO pasti ada rasa enaknya sama jadi wakil itu kan kayak punya privilege gitu bisa kalau misalnya ada kenapa bisa dipanggil terus kalau tengah pelajaran tiba-tiba ada dispen atau gimana walaupun di Azhar emang jarang banget ada dispen. Nah, kira-kira kakak merasa seneng gak sih kalau misalnya ada kayak semacam privilege buat ketua dan wakil ASKO gitu mungkin? Privilege sih
Ya pasti seneng lah, siapa sih orang nggak seneng dapat Iya kayak siapa sih? kelebihan, misal dikasih duit lebih atau enggak, atau misalnya kayak misalnya didapat kayak pendidikan di luar gitu kan, pasti dapat privilege-nya lebih banyak dong Pasti nggak sebagai ketua sih? asko. Ada nggak sih kakak hal yang paling kakak senengin banget waktu menjabat jadi ketua asko gitu? Kayak misalnya, iya aku seneng banget jadi ketua asko gara-gara aku ngapain gitu. Ada nggak cerita kayak gitu? Sebenarnya ini kayak agak eh, cringe atau bullshit ya, cuma ya yang paling gue senengin sih kayak aku jadi lebih banyak kenal sama teman-teman Oh iya iya baru, itu seneng terus banget sih. terus jadi kayak lebih banyak berkomunikasi, jadi nggak introvert banget orangnya, jadi itu jadi kayak membangun jiwa yang lebih bagus lah buat masa SMA, kuliah dan Berarti dulu seterusnya. kakak introvert gitu ya, suka berdiam-diaman gitu. Sebenarnya nggak introvert, cuma kayak kadang-kadang aja, kadang-kadang Oh lebih introvert. kayak tiba-tiba diem, tiba-tiba senang gitu Iya ya, kadang-kadang tiba-tiba moody ramai. moody agak Ah iya agak iya, moodyan ya. udah seru tau. Tapi ntar lu ya, oke. Nih, aku mau nanya kan dari dulu tuh ketua asko tuh selalu cowok ya, dan rata-rata wakilnya mungkin Hmm, yang cewek atau wakilnya bisa cowok juga. iya. Nah baru aja tahun lalu tuh ketua askonya baru pertama kali nih ketua askonya cewek. Cewek ya. Ya, terus diturusin lagi sama aku sebagai ketua asko cewek. Kira-kira menurut kakak tuh gimana gitu? Pendapat kakak apakah cewek itu kalau misalnya memimpin kan cenderung lebih pakai perasaan ya Hmm. dibanding pakai logika. Kalau kayak gitu kira-kira gimana caranya supaya perempuan tuh bisa menonjolkan lebih lebih menonjolkan sifat kepemimpinannya gitu? Cara buat biar perempuan lebih menonjolkan sih, pertama ya sebenarnya nggak ada perbedaan nih dari Pasti. kalau perempuan yang memimpin sama laki yang memimpin. Cuma mungkin dari segi ketegasan, karena laki-laki mungkin lebih punya apa ya kayak rasa ingin menguasai lebih banyak, Ya pasti nggak sih? jadi mungkin lebih itu sering marah-marah. Tapi perempuan juga mempunyai kayak feeling atau perasaan yang lebih baik. Jadi semuanya itu bisa Di balance gitu ya ya. balance. Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih baik. Semuanya Pasti ada. Kalau perempuan tuh biasanya kalau mimpin tuh lebih ke ngerangkul semuanya, soalnya ya. kayak bisa mahamin satu sama lain. Cara itu kan perempuan juga lebih pakai perasaan ya dibanding hmm, logika. Ngerti 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 gitu. Nah, kakak pasti ada nggak sih kalau pengalaman yang waktu SMP tuh kayak memorable atau lucu banget gitu? Kira-kira mau diceritain nggak pengalamannya? boleh sih sebenarnya. Waktu itu sih yang paling memorable buat aku sih waktu selesai ada acara Asperity. Oh, Itu tuh kayak kita tuh masih ada uang Asves deh kayak oh masih ya. ada uang hasil dari pendaftaran yang udah buat uang pegangan. Oh, Jadi kayak itu uang pegangan buat jaga-jaga buat atau buat misalnya ada kekurangan buat uang sisa guest gitu ya. house ya. Hmm. Jadi ada uang sisa. Nah, dari uang sisa itu waktu itu kita kalau nggak salah makan bareng-bareng tuh. Oh ya, Iya, sama BPH BPH sama anggota gitu ya. iya cuma mungkin nggak semua BPH. Aku juga Oh, kurang inget sih waktu itu. Pokoknya setelah fest tuh ada makan bareng. Jadi itu sih yang paling memorable seru buat aku. banget gak sih abis capek-capek terus malah Hmm, dijajanin sama ketuanya? Enak banget. dari sponsor dong. Oh, sponsor Iya, ya. dari sponsor. Iya. Mahal kalau bayar sendiri guys nanti. Nah, Kak Zaril nih pasti ada perasaan kan kayak misalnya, kenapa sih aku yang harus mimpin? Kenapa sih aku yang harus buat keputusan? Ada nggak sih kadang kayak kok perasaan pingin dipimpin aja gitu loh, pingin ngikutin aja alurnya tanpa harus menentukan gitu. Gimana? Ada nggak kayak gitu? eh Kadang sih kita juga males ya kayak Iya, pasti. kadang buat ngerjain sesuatu kita juga males kan kayak pengen orang lain aja yang ngerjain cuma ketika kamu udah dapet feel buat mimpin orang sesuai jobnya jadi kayak kita ngerasa ada kebanggaan sendiri gitu kita bisa Proud mimp gitu ya. Jadi iya kayak bangga bisa mimpin ini, bisa terus pas selesai jadi kayak, wih, aku nih yang ngerjain iya waktu itu. jadi kayak ada feeling Ya sendiri keren, kita bisa yang seru seru seru. ngerjain. Nah, kan kalau kayak gitu tuh kan kita harus nentuin target sendiri ya. Kayak misalnya pas kita ada project satu, project 2, project 3, kita tuh harus bagi-bagi waktu buat project satu, project 2, Hmm, project 3. Nah, kira-kira ada nggak tips atau kunci biar bisa membagi waktu gitu dengan hmm. baik dan benar sebagai ketua asko yang lama? Kalau untuk pembagian waktu proker mungkin pertama kita bahas dulu tuh rame-rame Ya. rapat dulu ini proker ini mau dijalanin tanggal berapa, terus mau dijalanin kapan dan biaya segala macemnya. Nah,
mungkin dari waktunya itu dibicarain di situ juga. Jadi kayak lebih terstruktur lah dari awal Berarti rapat. dari awal udah dimusyawarain dulu sama anak-anak lain Iya, gitu jadi ya. kayak udah distrukturin yang satu, dua, tiga. Kalau kayak gitu waktu pelaksanaannya tuh minta izin guru dulu atau langsung asko yang nentuin terus kita tinggal bilang ke guru-guru itu tuh gimana ya? Waktu itu sih kita harus kayak bikin semacam kayak surat proposal. Oh, proposal Kita bikin ya surat ya. proposal buat kita ajuin ke Pak Urip, terus ke pembina Apa? atau kepala sekolah ya. Kita ajuin ke kepala sekolah, terus ke pembina ASKO. Jadi mereka lihat dulu tuh di situ Oh yang ya. mana yang harus dicoret, yang mana nggak perlu, segala macem. Oh kalau gitu berarti pas kakak debat itu kan udah nyampein visi misi proker dan lain-lain Hmm. ya. Berarti itu ntar pas pelaksanaannya ada gitu yang proker nggak dijalanin gara-gara nggak disetujuin gitu. Ada nggak kayak gitu? Eh, Mungkin nggak disetujuin jarang. Cuma mungkin kayak lebih banyak direvisi aja. Oh iya Iya, iya, iya. jadi Jadi kayak banyak dibenerin aja sama iya bener. guru. Waktu itu dulu pembina askonya masih sama ya? Masih Ustadz Zikri? Masih Oh Ustaz masih, Zikri. berarti dari lama berarti ya. Kakak pernah nakal nggak? Kayak cerita nakal gitu? Cerita nakal ya. Sebenarnya banyak sih cerita nakal, cuma dulu sih sempet pernah ya kena itulah kayak poin sedikit gara-gara main games yang nggak boleh Nggak ya, boleh yang ya? nggak boleh di peraturan. Jadi kayak main games, sebutin nggak nih Sebutin aja gamesnya? dah, udah Ya, nggak apa-apa sebutin pokoknya aja. main games TOD itu waktu itu peraturan dari sekolah ini tuh nggak boleh main games TOD. Iya Nah emang kan nggak masih boleh. kelas 1 jadi kita Main-main aja paling iya ya nggak nggak sih? tahu. Jadi ya udah akhir ujung-ujungnya Kena ya? kena poin Itu sedikit. bareng-bareng sekelas atau gimana tuh? Rame-rame ya? Oh, jadi waktu itu tuh kayak ada 7 sampai 5 orang lah yang Rame kena. banget. Iya kan lagi seru-serunya Iya, main lagi teori seru. tiba-tiba ada ustadz dateng ya Pergok siapa udah. tuh? Ada lah namanya nanti disensor ya, Iya. ada Ya temen-temen aku juga nanti banyak yang sensor kena ya tuh. sensor. Temen-temen aku juga ada yang nggak pakai ciput, nggak pakai kaos kaki, kerjaannya tuh Tapi sebenarnya baik, iya baik. Cuma emang agak tegas aja kan? Iya, cuma dia tuh baik terus pinter banget kalau Iya. masalah bahasa Arab. Islamnya juga enak banget itu. Iya. Kayak lebih nyambung aja, lebih klop gitu. Terus juga pernah sempet dikeluarin dari kelas sama Terus karena waktu itu lagi ngerjain nih, lagi ngerjain kayak UH gitu. oh ya, Nah, temen aku tuh kayak nyontek. nyontek. Oh, iya. Nah, jadi kayak kesannya aku kayak bantuin juga, padahal Oh. cuma aku yang ngerjain nih. Terus diliatin ya, Iya, diintip. dilatih terus udah disuruh keluar. Dua-duanya itu. Dua-duanya Ya. disuruh keluar. Terus nilainya itu gimana tuh? Lainnya ujian lagi ulang. Ya, sayangnya. Kalau kayak gitu pernah gak sih? Kan katanya nanti namanya sensor ya. Katanya galak ya. Pernah gak sih kena semprot sama soalnya aku pernah nih sebagai itu Pernah. waktu pas awal-awal menjabat tuh pernah kena semprot tuh sama kakak pernah nggak kena kayak gitu sama Eh, waktu itu pernah jadi kepala sekolah juga nggak iya sih? pernah Pernah jadi kepala sekolah iya ya? sekarang udah nggak lagi tapi Waktu itu galak, cuma pas pelajaran dia kan ngajar. Jadi pas ngejelasin apa sih kayak eh, nama-nama di badan gitu Oh, kan iya. kayak ada anatomi gitu ya anatomi gitu, seru. Cuma di luar itu kayak ya sering takut diceramah-ceramahin gak sih lah. kadang tapi baik tahu suka bercanda kalau di kelas aku Ya cuma kayak agak ya sedikit ya itulah, agak serem agak kurang lah. ya mulai itu setelah di kelas aku tuh lucu banget tahu sering kayak cerita-cerita itu rame banget Menurut aku sih yang seru sih waktu pelajaran IT. oh Pak Kris ya Iya Pak Kris Pak tuh, Kris. Pak Kris Iya. seru banget Pak. Saya pengen ngulang Pak Kris. Pak Kris kelas aku juga lumayan seru tuh aku boleh makan kalau sama Pak Kris Jadi boleh ceritain nih. boleh 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 Jadi waktu itu tuh kayak kamu pernah gak sih bikin kayak motherboard oh gitu? pernah Jadi kayak ngerakit motherboard. iya ya Jadi semuanya disuruh duduk di bawah terus ngerakit motherboard ya kayak apa ya artikel apa iya, sih kayak fan-nya Ya. terus yang kayak gitu-gitunya itu tuh paling seru menurut aku karena diajarin langsung gitu ya Iya, biar paham jadi part-partnya gitu di PC kita tuh jadi kayak kita tahu semuanya apa yang ada ya, dalam itu situ. seru sih seru berarti dulu PC itu kakak yang sama temen-temen dong yang Enggak, ngerakit? Oh, enggak semuanya. enggak semuanya Tapi ada satu yang Oh, ada bareng-bareng. oh itu bareng sekelas ngerakitnya Iya. oh seru juga tuh Seru dong. Jelas, Pak Kris. nah kakak ada nggak sih guru favorit gitu kayak guru yang paling suka paling seneng kalau diajar sama itu guru Ada waktu itu, tapi aku nggak sempet diajarin dia karena waktu itu tuh Tafis dibagi dua kan. oh iya ya aku Jadi juga sampai sekarang sama yang pertama sama Miss Ida, oh iya yang kedua sama Ustadz Robi. oh aku sempat kenal tuh dari abang aku pernah Pernah kenal. Pernah. Jadi waktu itu tuh
paling seru tuh sama Ustadz Robi. Jadi kayak Oh, hafalannya santai banget, santai. kayak ya enjoy banget lah hafalannya. Tapi bedanya kalau sama Miss Ida, Ya, agak tegas nggak sih? dia tegas terus kayak dia apa sih ngulang-ngulangnya Iya. bagus. Fun fact, Miss Ida wali kelas aku sekarang. Oh di Iya, kelas, wali kelas aku sekarang naik. wah bagus. Halo Tapi Miss Miss Ida Ida. sekarang udah lembut tau, udah baik, suka bercanda kalau sama kelas aku gitu. Hmm. Seru banget. Sebenarnya Miss Ida tuh baik banget Iya, baik. karena waktu itu eh, ini cerita sedikit Ya, ya. Waktu itu cerita aja. mama aku atau nyokap aku tuh kayak disaranin sama Miss Ida, Hmm. kayak Bu ini anaknya saya nggak sih kayak udah 9 juz tapi nggak masuk pesantren Oh aja. ya. Terus ya terus ya mamaku kayak mikir-mikir lagi lah. Masukin pesantren dong sekarang? Enggak. Enggak, jadinya nggak jadi karena ya beberapa hal lah ya. Ya, padahal aku impiannya masuk pesantren tahu, cuma nggak pernah Mungkin dibolehin. nggak diboleh, Nggak dibolehin soalnya anak cewek kan, perempuan. jauh dari keluarga. Iya, nggak boleh. Balik lagi nih, kita ke pertanyaan Asko tadi nih. Nah, di Asko ini kan pasti ada nggak sih kayak ngerasa Asko itu menurut kakak tuh anggotanya tuh harus selalu mau disuruh ini itu. Kayak gitu tuh boleh nggak sih sebenarnya Asko kayak maksain anak ini tuh harus kerjain ini, anak ini harus kerjain ini kayak gitu. Sebenarnya bukan kemaksain sih. Iya. Sebenarnya kayak kita tuh dari awal kalau emang dari wawancara awal tuh kan kita udah nanya nih kalian semua mau komitmen nggak buat di Asko ini. Oh iya. Jadi kayak kita nanti bukan ngemaksain lagi. Jadi mereka tuh udah keinginan mereka sendiri Udah tanggung jadinya. jawab mereka Iya dong tanggung berarti. jawab, Hmm. bukan maksain jadinya. Nah, sama di Asko tuh kan kayak ada yang ngerasa kita tuh harus jaga diri banget, gak boleh ngomong ini, gak boleh ngomong itu, harus ini, harus itu, mau gini-gini tuh kayak kerasa kayak, ya tapi aku kan ketua Asko, nggak boleh ngasih contoh yang buruk. Ada nggak sih kayak ngerasa kayak nggak bisa ngeekspresikan diri gitu, Kayak nggak bisa beban bebas gitu ya. gitu, iya beban. eh Sebenarnya ini kayak curhat sedikit Ya, lah ya. boleh, Sebenarnya boleh. bebannya tuh banyak banget karena kan yang dari dulu tadinya kayak apa sih kayak nggak rapi orangnya, kayak bajunya semua berantak apa namanya kayak dikeluarin semua itu Iya. kan selanjutnya kita harus pakai gesper lah, harus jadi contoh buat yang lain-lain. Terus kayak misalnya lagi main bola atau basket di bawah kita ya harus suruh ya lebih menjadi contoh lah buat yang Iya. lain, kayak jadi model buat yang lain. Bakal jadi diperhatiin banget gak sih sama Iya. guru-guru, jadi kayak ditandain banget tahu rasanya. Ditandain bisa baik bisa buruk. Iya, bisa Jadi baik. kayak misalnya kalau misalnya buruk bener-bener ditandain banget. Cuma kalau misalnya baik kamu jadi kayak banyak dibantu sama guru, Ah, iya, terus itu jadi juga kayak ada. sering di Kasih masukan gak sih? iya kasih Ya. masukan tuh Pernah enak gak banget. sih kayak ngerasa kayak lagi ngobrol sama guru nih biasa, tiba-tiba gurunya tuh ngebahasnya selalu kayak Asko gitu, kayak kamu kan ketua Asko, kamu harus gini gini gini. Padahal kamu tuh niatnya cuma, kakak tuh niatnya cuma mau ngobrol santai gitu sama gurunya, tapi malah selalu dibawa ke masalah Asko gitu. Pernah ngerasa capek gak sih kayak gitu? Eh enggak sih karena ya emang kan guru pengen yang terbaik buat kita juga Iya sih, kan. ya. Kalau dia emang motivasiin kita buat lebih fokus di Asko ya ya udah kita dengerin aja. Ya, kalian Gitu nanya aja. nih, kira-kira mata pelajaran favoritnya kakak dulu tuh apa? Yang paling kakak seneng banget gitu sama tuh mata Ya pelajaran. karena sebagai laki-laki pada umumnya ya, Iya. jadi ya olahraga lah Iya nomor pasti satu. gak sih? Favoritnya kalau gitu olahraga apa? Basket, bola, futsal atau gimana? Dulu sempat ikut dua di Oh, dua. ini Ekskul futsal, ya? iya dua ekskul, futsal sama basket. Tapi Hmm, untuk di SMA mungkin fokus di basket doang, fokus basket ya. Berarti udah nggak main futsal lagi, jarang gitu ya? udah jarang. Gitu gitu. Waktu menjabat nih ya, pasti nggak sih kayak ada hambatan, kayak misalnya ada aja gitu masalahnya yang datang kayak ya udah diem, udah rapi, udah bagus, tiba-tiba ada aja terobos masalah datang. Kira-kira gimana nih cara kakak nyelesain hambatannya gitu, kayak masalah-masalah gitu? Masalah dalam bidang apa nih? Misalnya kayak ada yang kita nih, misalnya kayak kemarin buat aku contohnya buat podcast gitu, tiba-tiba narasumbernya nggak jadi datang, panik siapa yang harus jadi narasumbernya. Itu gimana tuh cara kakak nyelesainnya? Mau dibatalin atau gimanain tuh? Pertama sih harus kontrol emosi dulu Iya ya, nggak sih, kayak ya. harus tenang dulu, stabil. Habis itu baru kita tuh musyawarah lagi tuh, Iya. kita tanyain lagi yang baiknya gimana, mau kedepannya gimana, apa mau di cancel aja acaranya atau mau diganti hari atau gimana itu sih. Jadi kayak kita harus jadi pemimpin tuh harus punya emosi yang lebih bagus lah daripada yang Harus lain. bisa ngatur emosi ya. Berarti kayak pernah nggak sih ngerasa kayak kekang gitu emosinya, nggak bisa ngeluarin emosi secara bebas gitu kan? Cara kita kan harus ngasih contoh yang baik. Jadi kalau misalnya di luar kelas tuh kayak
nggak bisa marah-marah, nggak bisa ngapain. Marah-marah dikit takutnya malah yang dibawa askonya kan. Kayak dibilang apaan sih ketua asko kok marah-marah? Pernah nggak sih ada yang ngerasa kayak terkekang gitu? Sebenarnya agak terkekang ya sebenarnya, Iya, pasti. karena kayak dipaksa untuk jadi pribadi yang lebih baik. Iya. Karena mungkin buat emosi ya, mungkin kalau di luar kelas, di luar sekolah bareng teman-teman mungkin baru Baru bisa bebas gitu ya. ya kita nunjukin ekspresi kita yang sebenarnya gitu. Oh iya, kakak jadi apa sekarang di SMA? Ada jabatan gitu nggak di SMA sekarang? Kalau jabatan sih sebagai jadi sama ketua kayak Rohis juga, Oh, tapi Rohis lagi. bahasanya beda. Kalau di Iya. Muhammadiyah itu bukan OSIS, Bahasanya apa? sebutannya IPM. Oh Jadi ya ya. kayak Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Oh, ya. Jadi sebutannya di sana juga KDI, kajian pokoknya kajian Islam gitu lah. Oh ya. Nah, kakak sebagai wakil atau ketuanya nih? Wakil atau ketua Rohis gitu? IPM gitu. Eh, Kalau IPM yang sekarang tuh masih sebagai itu anggota. Oh, anggota. Ya karena mungkin lebih banyak aktivitas di luar sekolahnya ya, Iya kayak sih. les-les gitu. Jadi mungkin untuk kayak IPM atau OSIS agak lebih dikurangin sedikit lah. Kakak tuh waktu SD sama waktu SMP sama SMA kan pasti kayak pertemanan lingkungannya beda gitu ya. Itu emang ada perbedaannya langsung ya? Banget 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 ya? banget banget. Itu tuh perbedaannya kayak maksudnya lebih kalau di SMA lebih circle-circlean atau gimana gitu? Mau ceritain. Boleh? Jadi ini aku nggak pindah ke SMA negeri ya, coba pindah ke SMA swasta juga. Jadi kamu tahu nggak sih Limau di mana? Jujur aja aku bukan. Lab Sky tahu nggak? Oh tahu. Samping Lab Sky. Oh, sudah deketan sama Lab Sky berarti. Iya. Oh Jadi iya. kayak nggak pindah ke negeri lah, ya pindah ke swasta Oh, iya, juga. Tapi aku juga sempet ngalamin culture shock gitu juga. Oh, Banget. kayak ngerasa kalau di SMA tuh katanya yang ada geng-geng gitu ya. Kalau itu Gimana? nggak apa-apa karena udah Oh, terbiasa udah biasa ya. dari SMP. Cuma kalau misalnya culture shock tuh kayak misalnya kayak belum pernah makan kan dari SMP ini kan, dulu kantinnya kecil banget Iya, kan, kecil banget di asli. ujung situ doang. Iya. Jadi dulu tuh nggak pernah namanya sekali tuh makan di warteg Warteg nggak warteg Agung tuh nggak pernah waktu Serius? SMP. Karena dulu tuh jajannya tuh kalau nggak salah cuma ayam, terus Ya, sampai sekarang juga masih gitu kok. masih Cuma agak melebar dikit lebar tempatnya dikit space-nya. di bawah ya kalau nggak Iya, salah. sekarang di situ pojok situ. Dulu tuh di situ cuma kayak kotak kecil kantin, terus nggak boleh keluar dari sekolah. Jadi Oh iya iya. sama sekali nggak pernah makan warteg. Jadi Pas ya pulang sekolah? Gak nggak pernah pernah, iseng? jadi kayak langsung les segala Serius? macem. Ya jadi kayak culture shock banget kesana, langsung makan warteg. Oh, kalau deket sini Paul banyak tahu, ada warkop di sono, ada Pani. Terus di situ ada yang cilok sama cimol. Itu enak. Kakak harus cobain nanti kalau kapan. Nanti kapan keluar. cobain ya. Ya, itu enak banget. Nah, terakhir nih, kira-kira kan sebagai mantan ketua ASKO, sama-sama ketua ASKO nih, ada nggak pesan atau saran, tips biar ASKO tahun aku nih lebih berkembang, lebih maju dibanding ASKO-ASKO sebelumnya? Ada nggak saran-saran gitu? Mungkin prokernya lebih diseriusin lagi, jangan kayak mendekati waktu deadline, jangan kayak baru semuanya jadi gitu. Jadi kayak Oh, harus iya. jauh-jauh di planning. Berarti harus banyak-banyak ngadain rapat gitu ya? Ya rapat tuh walaupun males, tapi itu penting banget guys. Buat keberlanjutan proker-proker itu penting banget rapat. Jadi itu sih yang bisa buat angkatan kamu lebih maju daripada angkatan sebelumnya. Jadi kayak harus lebih banyak diskusi, saling Plus musyawarah. kekeluargaannya tuh harus lebih Erat iya, ya. Nah harus ini lebih plus. untung nih kelas aku cuma satu kelas, BPH-nya cuma dari satu kelas. Oh jadi satu kelas doang? Iya, cuma tambah satu dari anak kelas 7 karena dia kemarin nyalon. Oh Nah, jadi itu untung banget itu. jadi bagus ya, jadi kayak Iya, satu kelas lebih doang. deket, lebih udah kenal gitu dari kelas 7 bakal sampai kelas 9 satu kelas udah ganti gitu kan. Bagus tuh, bagus. Ya, Itu seru-seru. bakal lebih bagus sih buat kedepannya. Untuk teman-teman di sana nih kalau mau jadi ketua ASKO atau ketua OSIS nih atau ketua ASKO, ketua OSIS gitu. Bisa nih ngikutin sarannya Kak Zara, lumayan kan saran dari sesepuh gitu, sesepuh ASKO gitu. Jadi mungkin itu aja kali ya untuk podcast kali ini. Nah mungkin segitu aja guys buat podcastnya kali ini. See you next time ya Azarians. Dadah. Dadah. Jangan lupa beli sofa. 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 Yo.